ibadah online-nya ya. Sebelum ibadah online, mari kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami minta penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan, supaya ibadah online pada pagi hari ini bisa luar biasa Tuhan. Tuhan, kami hanya berdoa ini dan kami serahkan kepadamu. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, apa kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita memuji Tuhan. Kita belajar lagu baru ya teman-teman. Ini dia lagu barunya. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh
Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Selamat hari minggu buat kita semua. Kakak berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian selalu dipenuhi dengan sukacita. Meskipun hari ini kita belum bisa beribadah ke gereja, kita belum bisa membaca Alkitab bersama-sama, kita juga belum bisa bernyanyi memuji nama Tuhan di gereja, tapi anak-anak Tuhan harus tetap semangat memuji nama Tuhan dari rumahnya masing-masing. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ayo persiapkan diri kalian, segera ambil Alkitab dan kita akan membacanya bersama-sama nanti, boleh dengan bantuan kakak, abang, ataupun orang tua. Kalau adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, mari kita duduk yang rapi, kita ambil sikap, kita mau bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan. Sampai pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Allah yang baik, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai hati, jiwa, dan pikiran anak-anak sekolah minggu agar mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Sudah siap mendengar firman Tuhan pagi ini? Ya, firman Tuhan pada minggu ini diberi judul Ketidaktaatan Raja Saul. Dan firman Tuhan minggu ini diambil di dalam kitab 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-8 dan juga di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-1 sampai ke-14. Dalam kisah ini menjadi bagian awal dari kepemimpinan Saul dan masa peralihan dari kepemimpinan Samuel kepada Raja Saul. Kalau kemarin minggu kita mendengarkan cerita tentang Saul diangkat menjadi raja, dan pada minggu ini kenapa kok ceritanya tentang Raja Saul tidak taat? Wah, pasti ada apa-apanya ya. Itu semua duduk yang manis. Kita sama-sama mendengarkan mengapa Raja Saul yang sudah diangkat menjadi raja sekarang dia melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. Begini ceritanya. Samuel menyuruh Saul untuk berangkat ke Gilgal dengan pesan agar Saul menunggu selama 7 hari sampai Samuel datang menemuinya, dan di sana mereka akan membakar korban persembahan kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Setelah 7 hari waktu yang sudah ditentukan, Samuel belum datang juga, dan sementara di Israel sedang terjadi kepanikan besar, sedang terjadi ketakutan, terjadi serangan dari bangsa Filistin. Dan orang Israel banyak yang lari ke sana kemari, banyak yang sembunyi di goa-goa. Mereka terserak-serak meninggalkan Saul seorang diri. Maka Saul memutuskan untuk mengambil langkah sendiri. Saul mempersembahkan korban bagi Allah tanpa kehadiran Samuel sebagai imam. Baru selesai mempersembahkan korban, Samuel pun datang. Lalu apa yang dikatakan Samuel setelah melihat apa yang baru saja Saul lakukan? Yuk kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat, kita akan membaca apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Yuk kita baca sama-sama ya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat
jawab Saul. "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan kepada Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran," kata Samuel kepada Saul. Nah, ini kita simak kata Samuel kepada Saul di dalam ayat yang ke-13. "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Nah, sekarang Kak Sari mau tanya, kenapa Saul tidak taat kepada perintah Tuhan yang sudah disampaikan melalui Samuel? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah karena Saul dikuasai oleh rasa takut, oleh rasa panik, dan oleh rasa khawatir. Ya, panik karena apa? Karena Samuel yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Yang kedua, dia khawatir. Khawatir karena apa? Rakyatnya akan meninggalkan Saul seorang diri. Dan yang ketiga, karena Saul takut. Karena Saul tidak dapat melawan serangan dari orang-orang Filistin tadi. Nah, akhirnya di dalam kepanikannya Saul melakukan perbuatan yang menurut dirinya sendiri benar. Tetapi belum tentu apa yang dianggap dirinya benar itu benar di hadapan Tuhan. Ya, seperti contohnya tadi, dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan dengan maksud memohon belas kasihan pada Tuhan. Padahal justru tindakan itu memperlihatkan bahwa dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Padahal seharusnya sebagai seorang raja yang percaya kepada Tuhan, harusnya Saul mampu menenangkan rakyatnya untuk selalu percaya kepada Tuhan, harus percaya kepada kuasa Tuhan dan pernyataan Tuhan. Adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk taat kepada Tuhan. Kita belajar taat melakukan semua kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau membentuk hidup kita meskipun kita masih kecil. Tuhan kepingin membentuk hidup kita mulai dari kecil untuk menjadi alat kepunyaan Tuhan, untuk menjadi manusia yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, kita juga harus percaya bahwa ketaatan itu akan membawa hidup kita di dalam berkat Tuhan. Dan meskipun kita tahu akan ada banyak sekali hal yang membuat kita takut, tapi kalau kita mau berjuang menjadi anak yang taat, kita punya tekad untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Firman Tuhan sampai di sini, dan Kak Sari berharap setelah adik-adik mendengar firman Tuhan ini, kita semua mau belajar untuk taat. Kita mau belajar untuk melakukan setiap firman Tuhan dengan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-13
Amsal pasal ke-13 ayatnya yang ke-13. Yuk, kita cari dulu. Amsal pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Ingat ya, ayat hafalan ini khusus untuk kelas bertumbuh 1 sampai ke madya. Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ayat ini khusus untuk kelas bertumbuh 1 sampai kelas madya. Dan untuk yang anak balita, ayat hafalannya sama. Tetapi kalau ya anak yang balita, Amsal 13 ayat 13 yang bagian A. Amsal 13 ayat 13 bagian A. Khusus untuk anak yang kelas balita. Oke, sampai ketemu minggu depan melalui video ayat hafalan yang kalian kirimkan melalui grup-grup kelas yang sudah tersedia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini tertanam di dalam tanah hati kami yang subur, sehingga Tuhan kami bisa melakukan firman-Mu, dan firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Kami mau setia kepadamu, kami mau setia mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati kedua orang tua kami, dan juga Engkau memberkati masa depan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Saul tidak taat akan perintah Tuhan. Nah, hari ini kakak akan ajak kalian untuk membuat balon taat kepada Tuhan dan orang tua. Seperti ini. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 lembar kertas HVS, terus kertas warna-warni atau kertas lipat, gunting, spidol, dan juga lem. Nah, langkah pertama kita akan membuat gambar hati. Kita buat gambar hati di kertas warna-warni tadi. Sebanyak-banyaknya ya, gambar hatinya seperti ini. Nanti juga di warna lain juga kita buat lagi ya, seperti ini. Kalau sudah banyak, nanti kita gunting. Kita gunting gambar hati tersebut. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Kelihatan kan? Setelah itu kita ambil kertas lagi berwarna biru. Kita buat gambar awan ya. Kita buat gambar awan. Kita buat awan 2. Jadi kita buat bentuk awan 2 buah
seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita gunting lagi. Kita gunting awannya tadi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kertas yang putih tadi, ini ya, kita siapkan kertas putih tadi. Sebelumnya, hati yang sudah kita potong-potong tadi kita lipat. Kita lipat, kita kasih lem di satu sisinya. Kita tumpui dengan sisi yang lain. Lagi kita kasih atasnya seperti ini ya. Semakin banyak balonnya akan jadi semakin bagus. Nah, nanti akan jadi seperti ini, warna-warni. Nah, seperti ini teman-teman. Jadilah seperti ini. Lalu kita tempelkan awan tadi di kertas atas, yang satu ditempel di bagian bawah. Lalu balon tadi kita tempelkan di atasnya seperti ini. Kita tempelkan di sini dan juga di sini seperti ini ya. Nah, setelah itu kita kasih tulisan yang atas. Kita kasih tulisan taat kepada Tuhan. Lalu yang bawah kita kasih tulisan taat kepada orang tua. Dan di dalam hati ini kita bisa kasih tulisan contoh taat kita kepada Tuhan. Apakah contohnya? Ya, kita rajin membaca firman Tuhan. Tulis di sini. Rajin baca firman Tuhan. Apalagi? Oh ya, rajin berdoa. Rajin berdoa. Dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa isi di sini. Dan tujuan kita isi di sini adalah sebagai bentuk janji kita kepada Tuhan, supaya kita kepingin jadi anak yang taat sama Tuhan. Lalu yang bawah juga seperti itu. Kita tulisi balonnya. Taat kepada orang tua. Contohnya apa? Ya, rajin membantu orang tua. Apalagi? Ya, nurut sama perintah orang tua. Ya, nurut perintah orang tua. Oke. Setelah itu kita akan buat seperti ini. Ya. Jadinya akan seperti ini. Nah,
kita kasih tangkai, garis-garis, kita kasih hiasan bawahnya. Sini juga seperti itu. Terus kita kasih rantai. Terus di bagian atas kita beri tulisan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalnya di mana tadi? Di dalam Amsal 13 ayatnya ke-13. Kalau yang balita cukup tulis yang bagian A. Tapi kalau di kelas B1 sampai Madya, Amsal 13 ayat 13 ditulis semua. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kelihatan kan? Bisa kan? Nah, adik-adik yang nggak bisa membuat sendiri, boleh minta bantuan sama orang tua atau sama kakak. Jangan lupa besok minggu depan kita kirim video ayat hafalan beserta hasil ini. Ya, kita tunjukkan ke teman-teman kita kalau kita membuat prakarya seperti ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur